Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi SFBJ atau Solution Focus Brief Counseling. Pengertian SFBJ atau Solution Focus Brief Counseling. SFBJ merupakan salah satu teknik modeling pendekatan postmodern, tumbuh dari orientasi terapi tragis di lembaga penelitian jiwa. SFBJ menggeser fokus dari penyelesaian masalah untuk fokus pada solusi lengkap. Berbeda dengan dari terapi tradisional dengan mengulas masa lalu dalam mendukung baik saat ini maupun masa depan. Jika mengetahui dan memahami masalah itu tidak penting, maka selanjutnya adalah mencari solusi yang benar. Setiap orang mungkin mempertimbangkan banyak solusi, dan apa yang benar bagi seseorang bisa jadi tidak benar menurut orang lain. Dalam SFBJ, konseling memilih tujuan penyelesaian yang mereka harapkan dan hanya sedikit perhatian dalam memberikan diagnosis, pembicaraan masa lalu, atau eksplorasi masalah. Biografi. Insom Kimberg adalah direktur eksekutif dan pendiri bersama dan Steve Desasser pada pusat terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee. Sebagai pimpinan teori terdepan terkemuka dalam terapi singkat berfokus pada solusi atau SFBT, dia telah memberikan sejumlah workshop pelatihan di Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, Denmark, Inggris, dan Jerman. Steve Desasser adalah salah satu pelopor terapi singkat yang berfokus pada solusi. Dia merupakan peneliti senior pada pusat terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee dan pengarang dari beberapa buku-buku SFBT. Hakikat manusia tentang SFBJ. SFBJ atau Solution Focus Brief Counseling. Konseling berfokus solusi tidak memiliki pandangan komprehensif tentang sifat manusia, tetapi berfokus pada kekuatan kesehatan konseling. Konseling berfokus solusi menganggap manusia bersifat konstruktivis, sehingga konseling berfokus solusi didasarkan pada asumsi bahwa manusia benar-benar ingin berubah dan perubahan tersebut tidak dapat dihindari. Tujuan utama dari SFBT meliputi membantu klien untuk mengadopsi pergeseran sikap dan bahasa klien dari berbicara mengenai permasalahan menjadi berbicara tentang berbagai solusi. Tahapan SFBJ atau Solution Focus Brief Counseling. Pertama, 1. Pembinaan hubungan atau establishing relationship. Pembinaan hubungan diperlukan untuk menjalin hubungan baik dan kolaboratif antara konselor dan konseli bagi pencapaian perubahan yang diharapkan. Kedua, identifikasi masalah yang dapat dipecahkan atau identifying a solvable complaint. Konselor dan konseli mengonstruksi citra masalah yang menempatkan solusinya dalam kendali konseli. Ketiga, penetapan tujuan atau establishing goals. Konselor dan konseli berkolaborasi menentukan tujuan yang spesifik, dapat diamati, terukur, dan konkret. Keempat, merancang dan melaksanakan intervensi, designing and implementing intervention. Maaf mengganggu waktunya, saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Salam nak, mari silakan masuk. Tentu Ibu selalu ada waktu untuk setiap siswa yang ingin berkonsultasi. Mari silakan duduk nak. Terima kasih Bu. Baik, perkenalkan siapa nama adik dan apa yang ingin adik ceritakan. Apakah Budi sudah pernah melakukan atau melaksanakan wawancara konseling? Nama saya Budi, kelas 10, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Bu, ini baru pertama kali saya melakukannya, Bu. Oke, jadi perlu Budi ketahui bahwa Ibu di sini sebagai konselor yang akan membantu Budi untuk menyelesaikan permasalahan
yang Budi hadapi. Keputusan yang kita sepakati adalah diputuskan atau berasal dari Budi sendiri. Dan selama wawancara konseling diharapkan Budi yang lebih aktif untuk menceritakan permasalahan yang Budi rasakan dan mencari solusinya. Ibu akan mengarahkan Budi untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Budi tidak perlu ragu untuk mengungkapkan semua perasaan atau hal yang mengganggu, dan ibu akan menjaga kerahasiaan semua keterangan yang Budi ungkapkan. Bagaimana? Adik siap? Baik Bu, saya siap untuk itu. Baiklah, kalau begitu sekarang silakan Budi mulai menceritakan masalah atau hal apa yang ingin Budi ungkapkan kepada ibu. Begini Bu, saya ingin menceritakan tentang prestasi belajar saya yang begitu kurang memuaskan. Yang semua itu dikarenakan kurang bisa berkonsentrasi pada saat belajar di rumah. Seperti Budi merasakan sedih karena memikirkan prestasi belajar Budi yang kurang memuaskan yang dikarenakan Budi tidak berkonsentrasi belajar di rumah. Benar demikian? Sepertinya Budi merasa sedih karena memikirkan prestasi belajar Budi yang kurang memuaskan yang dikarenakan Budi tidak bisa berkonsentrasi belajar di rumah. Benar demikian? Iya Bu, memang benar demikian. Bisakah Budi menceritakan lebih lanjut mengapa demikian? Apa ada masalah lainnya? Begini Bu, baru saja Pak Mutar, guru bahasa Inggris, membagikan hasil ulangan harian saya yang dilaksanakan 1 minggu yang lalu. Yang ternyata hasil ulangan saya masih jauh di bawah rata-rata kelas. Karena ulangan mendadak sekali, makanya saya mendapatkan nilai kecil, dan juga karena saya sangat kurang menyayangi pelajaran tersebut Bu. Jadi pada dasarnya Budi masih merasa kecewa dengan hasil yang belajar Budi dapatkan. Iya Bu, saya merasa kecewa, tapi memang benar akhir-akhir ini nilai ulangan saya perlu selalu di bawah rata-rata kelas, yang akibatnya prestasi belajar di kelas menurun dan anjlok, yang membuat saya menjadi sedih. Ibu memahami perasaanmu. Nah, apakah kamu puas dengan cara belajarmu? Belum Bu, saya belum puas. Oke, sekarang mari kita mengukur ketidakpuasanmu tersebut dalam sebuah skala. Ukuran skalanya dari hingga 1 hingga 10. Skala 1 menunjukkan kamu sangat tidak puas dengan usaha belajarmu, dan skala 10 merasa sangat puas. Nah, sekarang kamu berada posisi mana? Saya kira-kira di 2 Bu. Oke, posisimu di 2 sekarang. Sekarang ibu ingin kamu jelaskan seperti apa kamu di posisi 2 ini. Saya merasa tidak maksimal dalam belajar. Nilai saya rendah Bu. Baik, ibu sangat memahami keadaanmu. Pasti sangat sulit rasanya belajar dengan maksimal dengan keadaan yang kurang mendukung. Lalu apa yang kamu inginkan dari masalahmu ini? Saya ingin agar saya dapat tetap belajar baik Bu, dan dapat nilai bahasa Inggris yang memuaskan. Oke, sekarang ibu akan mengajukan pertanyaan yang sedikit agak pertanyaan keajaiban atau miracle question. Kita akan berimajinasi sejenak tentang sebuah keajaiban. Pertanyaan. Setelah berbicara kepada kamu akan kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, kamu menemukan sebuah teko ajaib. Saat kamu menyentuh teko tersebut, sebuah keajaiban terjadi dan masalah yang tengah kamu hadapi sekarang ini terpecahkan karena terjadi secara tiba-tiba. Kamu tidak menyadari bahwa dirimu agar kamu mengetahui apa yang kamu rasakan berbeda dalam dirimu yang menjadi pertanda. Apa ya Bu, saya tidak tahu. Yang jelas jika keajaiban itu datang pada saya, pasti akan merasa lega, tidak lagi terganggu dengan keadaan belajar di rumah yang kurang mendukung, dan saya ingin mendapat nilai yang baik. Oke, jadi ada 2 hal yang kamu inginkan jika terjadi keajaiban adalah tidak lagi terganggu dengan keadaan belajar di rumah yang kurang mendukung serta ingin mendapat nilai yang baik.
Benar, Bu. Kamu sudah menyebutkan dua keajaiban yang ingin kamu capai dalam konseling ini. Sekarang coba kamu ceritakan di bagian dari keajaiban ini pernah terjadi, yaitu saat-saat dimana kamu bisa mengerjakan tugasmu lebih baik. Pernah sih, Bu. Kapan terakhir kali kamu merasa sangat bisa belajar dengan baik? 2 bulan yang lalu, Bu. Apa yang kamu lakukan secara berbeda sehingga bisa menjadi lebih baik? Saat itu di rumah sedang tidak ribut dan orang tua saya masih memperhatikan saya dengan baik sehingga saya semangat belajar. Jadi kamu dapat belajar dengan baik ketika suasana rumah lebih tenang dan diperhatikan oleh orang tua. Iya, Bu, benar. Nah, sekarang agar lebih memudahkan kamu mencapai tujuan yang ingin kamu capai, bagaimana kalau kita membuatnya dalam bentuk skala? Misalnya, kita membuat skala antara 1 sampai 10, di mana angka 1 menunjukkan bahwa kamu tidak dapat belajar dengan benar dan 10 menunjukkan bahwa kamu bisa belajar dengan benar. Dari 10 ini, menurutmu kamu berada di posisi mana? Saya kira saya berada di posisi 4, Bu. Baik, andaikan di awal semester kamu berada di skala 1 dan sekarang di posisi kamu meningkat di skala 4, apa yang sudah kamu lakukan sehingga berada di 4 itu? Saya mengatur jadwal belajar saya, Bu. Apalagi? Seperti yang saya katakan tadi, Bu, saat di rumah sedang tidak ribut dan orang tua saya memperhatikan saya dengan baik sehingga saya semangat belajar. Kita kembali pada skala tadi. Dengan kemajuan yang kamu alami ini, apakah kamu akan terus berada di posisi 4? Tidak, Bu, saya ingin lebih baik lagi. Bagus, kamu ingin posisi berapa? Saya ingin di 8, Bu. Oke, angka yang bagus. Bisa kamu gambarkan seperti apa yang kamu di angka 8 tersebut? Saya ingin bisa untuk fokus dalam pembelajaran, Bu, dan dapat nilai yang bagus. Oke. Apakah Budi sudah punya rencana belum untuk dapat belajar dengan fokus? Itu dia, Bu. Saya jadi patah semangat jika mengingat tetap sulitnya berkonsentrasi jika belajar di rumah. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu dapat belajar dengan baik saat di rumah sedang tidak ribut dan orang tuamu memperhatikanmu dengan baik, bukan sibuk dengan urusannya masing-masing. Sejauh mana bantuan itu berhasil? Berpikir sejenak. Saya rasa saya bisa belajar dengan baik dan mendapat nilai yang memuaskan jika demikian. Apa mungkin bantuan tersebut bisa berhasil lagi? Iya, Bu, saya rasa mungkin bisa. Bagus, jadi Budi sudah memiliki rencana untuk mengatasi masalah belajar yang Budi hadapi. Saya sudah, Bu. Saya akan membicarakan lebih lanjut lagi kepada adik dan sepupu saya tentang masalah ribut itu, Bu. Dan juga guru saya itu saya akan mencoba mencari jalan keluarnya dengan bicara langsung dengan guru supaya saya senang belajar bahasa Inggris, dan saya juga akan mengajak orang tua saya berbicara dan saya akan jujur, Bu, supaya mereka memperhatikan saya begitu, Bu. Bagus Budi, itu ide yang sangat bagus. Ibu mendukung ide Budi itu. Ibu yakin kamu pasti bisa melakukannya. Iya, Bu. Apakah Budi bisa berjanji dan sungguh-sungguh melakukannya? Dan dari kapan Budi melakukan hal tersebut? Iya, Bu, saya berjanji akan berusaha untuk melakukan rencana tersebut agar tidak terlalu menjadi beban yang lebih berat, dan buat saya mulai besok saya melakukannya, Bu. Jadi Budi, dari pertemuan kita hari ini, Ibu dapat menyimpulkan ada 2 hal yang ingin kamu capai, yaitu pertama, ingin agar dapat belajar dengan baik. Yang kedua, ingin dapat nilai yang memuaskan dan agar tujuan
Budi bisa tercapai, Budi akan menggunakan waktu belajar dengan baik dan juga mencoba membicarakan unek-unek Budi dengan adik, sepupu, guru bahasa Inggris dan juga orang tua Budi, dan hal tersebut akan Budi lakukan mulai besok. Benar begitu? Iya Bu, betul sekali. Nah, Budi, sebelum kita jeda sejenak untuk sesi ini, apa masih ada yang perlu Ibu ketahui dari kamu? Apa ya Bu? Seperti sudah cukup Bu. Oke Budi, karena tidak ada lagi kamu sampaikan pada Ibu, ada baiknya kita jeda sejenak. Kita akan bertemu di sini kembali sekitar 5 menit lagi ya. Baik Bu. Oke Budi, Ibu sangat senang dengan perbincangan kita tadi. Sudah jelas bahwa kamu telah melalui banyak hal belakangan ini, dan Ibu sangat terkesan bahwa kamu datang ke sini lagi. Kesedihan kamu untuk berada di sini hari ini menunjukkan bahwa kamu adalah tipe anak yang ingin melakukan hal yang benar. Ini tidak mudah bagi kamu untuk berada di sini hari ini, mengorbankan waktu pribadi berbicara tentang hal-hal yang sulit kamu bicarakan, tapi Ibu terkesan dengan kesedihan kamu. Terima kasih Bu, saya juga sangat senang dan lega akhirnya saya bisa menemukan titik terang dan masa saya ini. Baik Budi, karena beberapa tujuan telah kita rumuskan bersama, dan agar kita bisa melihat hasilnya untuk beberapa hari ke depan, antara saat ini dan hari-hari berikutnya kita bertemu, Ibu ingin kamu mengamati cara belajar kamu yang telah kita susun tadi, sehingga kamu dapat menjelaskan kepada Ibu pada waktu berikutnya. Jadi saya harus mengamati apa saja yang terjadi ketika saya mengatur jadwal belajar dengan baik, dan juga setelah saya mengungkapkan uneng-uneng saya kepada orang tua dan guru saya Bu. Begitu maksudnya Bu. Benar sekali Budi, kamu memang anak yang cerdas. Terima kasih Bu, saya akan melakukannya. Jadi bagus, kapan bisa kita bertemu dan mendengar kemajuan kamu? Bisa hari Kamis depan Bu. Baik, jam berapa? Saya kira jam istirahat Bu. Baik, jadi kita akan bertemu hari Kamis jam 9.30 jam istirahat. Oke, senang berdiskusi denganmu hari ini Budi. Ibu sangat terkesan dengan solusi yang kamu buat untuk dirimu. Iya Bu, saya juga senang bercerita dengan Ibu. Terima kasih atas bantuannya Bu. Tidak masalah, kamu yang membantu dirimu sendiri. Baik, sampai ketemu Kamis depan ya. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.